Ini Benteng Federberg yang lagi direnovasi. Nah, apa yang kita lakukan basicnya adalah masukan kritik saran dari stakeholder utama kita, dari komunitas, dari pemangku kementerian kedinasan, dari PES. Jadi kita itu punya komunitas, lembaga komunitas itu namanya Fokus, Forum Komunitas Museum Benteng Yogyakarta. Itu didirikan tahun 2012 saat pelaksanaan Fredbuker yang pertama. Dan juga kita mengakomodir masukan dan kritik saran dari masyarakat. Jadi kita di beberapa spot di pintu masuk diorama kita ada kotak saran. Kotak saran juga ada media layar yang diketik, itu juga bisa digunakan untuk saran, masukan, dan kritik. Salah satu hal yang dimaui masyarakat, dan ini juga menjadi pembahasan kami, bahwasanya di sebuah set pariwisata, apalagi museum, tentu saja mereka membutuhkan namanya area parkir. Ibu bapak yang saya hormati, seperti bapak ibu ketahui bahwasanya masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia pada umumnya baru saja mempunyai anugerah terindah, yaitu bahwasanya Jogja dianugerahi penghargaan dari UNESCO terkait dengan sumbu filosofi. Kemudian kedepannya pemerintah daerah itu juga telah menyiapkan untuk mempertahankan predikat tersebut, dan ini juga sudah menjadi program sebelum mulai anugerah tersebut, bahwasanya Malioboro akan menjadi wilayah pedestrian tanpa kendaraan bermotor. Otomatis aksesnya adalah berada di sisi selatan kalau masuk Museum Benteng, dan ini keberadaannya ada di sisi selatan. Dan juga di sisi selatan ini juga ada tempat parkir umum. Otomatis untuk mempermudah masyarakat berkunjung ke Museum Benteng Yogyakarta, kita buka akses parkir dan juga akses tiket masuk. Kemudian juga untuk pengembangan dalam artian fasilitasi publik, Bapak Ibu saya hormati, seperti yang tadi sempat kami sampaikan, bahwasanya pemikiran tokoh besar itu luar biasa. Tadi Sultan HB9, kemudian Dr. Dr. Yusuf memiliki pemikiran besar untuk menjadikan benteng ini menjadi museum. Ada satu tokoh nasional lagi, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang memang berasal dari Jogja. Itu juga mempunyai pemikiran agar benteng ini menjadi pusat kebudayaan Nusantara. Bapak Ibu saya hormati, di sini ada salah satunya adalah monumen serangan umum 1 Maret 1149. Ini menjadi salah satu spot terbaik di Yogyakarta untuk aktivitas komunitas dan kebudayaan. Kita juga mengakomodir itu. Jadi untuk mempermudah kegiatan di situ, kita juga tempatkan akses untuk loading dan uploading itu melalui sisi sini. Ini juga untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Karena kita di depan di Plaza Barat yang nanti kita akan berkunjung sana, dan nantinya di area dalam museum tidak ada aktivitas kendaraan bermotor, zero emisi di dalam. Dan ini juga kita pertimbangkan agar para pengunjung nyaman, tidak ada seliuran-seliuran kendaraan motor di dalam museum. Dan ini kita juga pengembangan taman. Kenapa kita perbarui perwajahan di sini? Karena harapan kami itu Museum Benteng akan dikunjungi oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak. Pada tahun kemarin kita sudah mencapai 512.000 orang pengunjung, dan kita punya program di tahun ini yang kita akan selenggarakan di Juni tahun 2024, yaitu konsep wisata malam. Otomatis semua dan perwajahan baru terkait dengan pengembangan di Museum Benteng, nantinya ada mapping, air mancur, ada kafe, dan jumlah pengunjung banyak. Otomatis kita tidak hanya menarik pengunjung ke sisi dalam saja, tapi sisi luar harus mereka eksplor. Maka ini kita kembangkan untuk kenyamanan pengunjung. Next. Nah, ini adalah salah satu yang baru saja saya sampaikan. Ini adalah terkait dengan
pembenahan jalan dan pembuatan air mancur. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konsep benteng Eropa, bahwasanya benteng itu kan menjadi bangunan pertahanan. Salah satu hal agar musuh tidak mudah untuk menjaga benteng itu dikitari oleh jagang atau karet. Jadi ini mengelilingi benteng. Dan ini sudah direhabilitasi oleh Dinas Kebudayaan. Kemudian existing ini tetap kita pelihara, tapi kita manfaatkan juga untuk pembaruan, untuk sisi entertainnya. Jadi di sini nantinya tiap malam Bapak Ibu dan Mas Awas akan melihat pertunjukan air mancur menari. Dan itu nanti dibumbui dengan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu yang memang segmentasinya untuk Gen Z. Next. Ini Ibu Bapak terkait dengan edukasi ruang pameran diorama. Jadi ruang diorama itu terdiri dari 55 diorama, terbagi dalam 4 ruang diorama. Dan hal yang kita sentuh dalam pengembangan ini, tadi pertanyaannya terkait dengan pengembangan teknologi. Kita sudah mulai bergerak ke situ. Jadi nanti pengembangan teknologi itu salah satunya melalui pengembangan label pameran dengan media touchscreen. Kita nantinya juga ada motion comic, kita juga ada digital relief yang semuanya bersentuhan dengan teknologi. Dan kita juga menyentuh terkait dengan pengemasan flooring dan juga terkait dengan sistem lighting dan juga ceiling. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ke sini nanti kita akan lihat terkait dengan pembenahan baru ini, wajah baru di tata pameran. Next. Nah ini Bapak Ibu. Jadi konsep baru yang kita kembangkan adalah bagaimana sisi entertain, sisi kebutuhan, dan sisi pengetahuan itu menjadi satu kesatuan di pengelolaan Museum Benteng di Jakarta di bawah BLUMJB. Salah satunya adalah terkait dengan pengembangan museum shop. Kita menginginkan nantinya masyarakat tidak hanya membawa oleh-oleh itu melalui media foto, HP, dan lain sebagainya, tapi juga ada souvenir menarik yang nantinya akan dibawa pulang. Jadi mereka tidak hanya membawa pulang souvenir yang sudah umumnya ada di sepanjang Malioboro. Kita punya ikonik souvenir yang nantinya akan kita letakkan di sini. Kemudian next, kita juga mempunyai pengembangan terkait dengan ruang anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menginginkan bahwasanya Museum Benteng itu ramah lingkungan, ramah anak, ramah difabel, bahkan ramah lansia. Apa yang bisa kita tunjukkan, kita buktikan ramah anak? Salah satunya kita menghadirkan ruang anak ini. Ramah difabel, kita mengakomodir kebutuhan pejalan bagi Nyon Sewu, saudara-saudara tunanetra. Bahkan kita juga sudah punya yaitu buku panduan dalam hieroglif. Kemudian ramah lansia, kita mengajar masyarakat sekitar untuk melakukan semacam senam tai chi dan lain juga di Museum Benteng sebelum jam buka museum. Dan ramah lingkungan, kita sudah juga punya pengolahan sampah yang berada di belakang gedung belakang diorama 4. Dan juga kita menata vegetasi dengan baik di lingkungan Museum Benteng Jakarta. Next. Nah ini salah satu juga adalah kebutuhan kunjung saat mereka masuk. Mereka itu butuh saat santai setelah berkunjung, lelah, mereka perlu minum, maka kita akan akomodir di sini. Terus bentuk kafe. Dan saat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan Coklat Monggo, salah satu produk lokal Jogja yang sudah berkembang. Jadi kita menginginkan simbiosis mutualisme dalam upaya juga kita menggerakkan ekonomi di lokal. Kebetulan Museum Benteng di bawah BLUMJB ini keberadaannya di Yogyakarta, maka kita melihat perlunya kerjasama dengan investor atau produk-produk lokal di Yogyakarta. Juga terkait dengan tiketing ini nanti kita bisa dapatkan melalui online, dan juga nanti kita juga melakukan gift dengan barcode, dan terkait dengan pembelian kita juga mengakomodir secara cashless.
Termasuk di tempat parkir kita bisa mengoper secara cashless juga. Jadi ini akan memudahkan bagi pengunjung mengeris kunjungan dan bisa melakukan pembelian secara efektif. Next. Nah, ini Bapak Ibu spot-spot yang nanti bisa kita lihat. Ini spot perenungan, kontemplasi. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan inspirasi kadang-kadang kita perlu merenung, kita perlu bersemedi, dan itu kita punya ruang kontemplasi di sini. Kontemplasi di pusat keramaian. Bapak Ibu saya hormati, saya punya tebak-tebakan. Kira-kira ini patungnya siapa? Tokoh pahlawan dua siapa? Sambil ngopi, sambil minum dawet ya Pak, ya Mas. Sambil minum air kelapa muda, itu enak banget di sini. Sambil nanti mendengarkan musik di sini, alunan piano, akustikan dan lain sebagainya. Untuk itu harapan kami nanti durasi pengunjung di sini itu tidak hanya 30 menit, tidak hanya 1 jam. Kita mintakan untuk 2 jam sampai 4 jam. Dan itu nanti akan menambah peningkatan secara keilmuan bisnis kami yang nantinya akan menunjang terkait dengan pengelolaan benefit kami. BLUMCP akan dilaunching oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kita jadi tuan rumahnya. Untuk itu apa yang sudah kita rencanakan itu insya Allah di awal Mei itu bisa terselesaikan dalam upaya untuk membuktikan kepada masyarakat komitmen BLUMCP bahwasanya benar-benar pengelolaan baru ini benar-benar menimbulkan benefit yang luar biasa, tidak hanya kami sebagai pengelola, tapi utamanya adalah untuk masyarakat. Silakan Bapak Ibu kalau mau punya acara untuk hati-hati ya, karena di bawah nanti